Assalamualaikum saudara info milenial. Kita akan membahas sejarah negara Republik Turki. Kematian Mustafa Kemal Atatürk yang dikenal sebagai bapak modernisasi Turki dari perspektif barat. Dia sebenarnya adalah tokoh yang mensekulerkan dan membunuh syiar Islam di Turki. Siapa lagi jika bukan Mustafa Kemal Atatürk? Dialah presiden pertama dari Republik Turki. Namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Adalah seorang perwira militer dari negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Dia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki dari sistem pemerintahan kerajaan. Dialah dalang dibalik kacaunya Khilafah Utsmani sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Dan ketika dia berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Atatürk berusaha untuk menghancurkan para penentangnya. Dia membakar majelis-majelis, menangkap para pimpinan majelis, dan mengawasi para ulama. Atatürk pernah menegaskan bahwa negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung pada pakaian modern. Atatürk mengubah ucapan Assalamualaikum menjadi Marhaban bikum, selamat datang. Melarang menggunakan busana Islam dan sebaliknya mewajibkan memakai pakaian ala barat. Dalam tempo beberapa tahun saja, dia berhasil menghapuskan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta melarang kaum muslimin menunaikan ibadah haji, melarang poligami dan melegalkan perkawinan wanita muslim dengan non-muslim. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minuman-minuman khamar di tempat umum, menjadikan majelis-majelis ilmu, kemudian menggantinya dengan tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal yang berpidato di hadapan para tentara ex-tentara khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Di akhir-akhir hayatnya, yaitu ketika menderita sakratul maut. Saat itu, Mustafa Kemal yang awalnya menderita penyakit kulit, namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulit yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azam dalam bukunya Al-Munawwaratul Maqudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darahnya mulai mengalir dari hidung tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dari tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya. Tapi hasil perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita, kesehatannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit-jerit sampai terdengar ke seluruh istana. Sampai para pekerja di istana pun sangat ketakutan mendengar teriakan kesakitan Mustafa Kemal, membuatnya tak masuk istana. Dia diminta dibawa di tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal. Syekh Dr. Said Husain Al-Fani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan pada puncaknya,
pada pagi hari tanggal 10 November 1938. Mustafa Kamal yang dinyatakan mati oleh tim dokter, sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakamannya pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kamal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kamal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani dan menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kamal. Tapi naasnya, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para penziarah dibuat repot oleh hal-hal itu. Untuk para ulama yang sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kamal dengan bebatuan di Bukit Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kamal, jenazahnya kembali dikuburkan kembali. Tapi lagi-lagi, bumi pun menolak jenazah Mustafa Kamal. Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kamal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbuni dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke Museum Etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kamal, para pemandu museum akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab jika Anda mendekati makam Mustafa Kamal, pasti akan tercium bau yang busuk, yang lebih busuk daripada bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septic tank yang bocor, melainkan dari area makam Mustafa Kemal Atatürk.